Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BNNPAC, semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu. Ya, senang sekali kali ini bersama saya Cut Ayunda yang akan menemani kalian di podcast BNNPAC. Baik, seperti biasa kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya benar-benar menginspirasi dan juga selalu memberikan ilmu baik itu terkait narkoba. Ya, seperti narasumber kita pada hari ini sudah ada bersama kita dokter spesialis paru-paru, juga sekaligus Direktur Yayasan Sosial Health Service Aceh. Kita sapa langsung Dr. Hendra Kurniawan MSc SPP. Benar dokter? Iya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indah? Waalaikumsalam. Wah, dokter duluan sapa saya. Alhamdulillah sehat dokter. Iya, dokter gimana dok? Sehat? Ya seperti Indah lihat, alhamdulillah sehat. Iya, oke. Jadi kita pakai baju putih-putih kayak udah janjian ya dokter ya? Ya, padahal belum. Padahal belum. Oke, dokter, senang sekali hari ini Ayunda bisa bertemu langsung dengan dokter sebagai dokter spesialis paru ya dok ya? Ya, Oke. Senang juga ketemu sama Yunda nih. Iya, terima kasih. Iya, benar. Aceh, ya. Iya. Dan juga dokter adalah Direktur Yayasan Sosial Health Service Aceh. Iya. Iya, benar ya dok ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perbincangan utama tentang kegiatan dokter, kita lepas dari itu mungkin saya pengen nanya nih, kegiatan dokter sehari-hari, hobi atau apa gitu selain menjadi dokter ini dok? Apa itu dok? Hobi selain dari dokter itu kewajiban ya. Iya, oke. Memang saya suka travel nih Yunda. Travel? Traveling. Oh, jauh berbeda antara dokter dan traveling ya. Deket, karena karena itu harus datang ke sana kemari melihat ya. sana fenomena masyarakat gitu, apa yang bisa berkontribusi di situ gitu. Iya, oke. Tapi terakhir kali melakukan traveling kapan, Dok? Itu 2021 kemarin. 2021. Kemana itu, dokter? 2021 kalau di Acehnya ke Aceh Selatan. Aceh Selatan. Kalau di Indonesianya kemarin itu kita sempat ke beberapa daerah, termasuk melihat kondisi suasana pandemi di Bali begitu. Oh iya ya. Ke Pacitan. Oke. Di Jawa lah muter-muter. Sekalian merefresh ya dok ya. Refresh. Ya. Oke, dokter. Jadi di sini dokter adalah Direktur Yayasan Sosial Health Service Aceh seperti yang Ayunda katakan tadi. Mungkin banyak nih penonton-penonton dan juga pemirsa sahabat BNNP Aceh belum tahu apa ini Yayasan Sosial Health Service Aceh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Ya, baik Indah. Saya sebenarnya hari-harinya adalah dosen, staf pengajar di Fakultas Kedokteran di Siak Kuala. Ini adalah sebuah lembaga, kalau bahasa Indonesianya lembaga layanan sosial dan kesehatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya social health service. Jadi ini suatu wadah ya, lembaga tempat kita beberapa insan kesehatan bisa berkontribusi ya terhadap tadi ya permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada. Jadi ada beberapa aspek misalnya tentang gizi anak, kemudian advokasi terhadap kesehatan perempuan, gitu. Kemudian masalah penyakit menular. Nah ini kebetulan saya juga dokter paru, ya, kita concern lah terhadap penyakit menular, terutama saat pandemi ini, ya. Minimal kita memberikan kontribusi berupa edukasi kepada masyarakat, gitu. Sudah berapa lama ini dok yayasannya? Ini yayasannya sejak 2007. 2007 berarti udah lumayan lama ya dok ya? Alhamdulillah. Dan udah sangat matang berarti yayasan ini. Asal nggak basi aja. Oke. Kita merasa terus tetap segar lah. Ya, semoga ya. Penyegaran dan ya anggotanya juga sedang banyak, ada yang sedang sekolah ya. Kemudian nanti kita terus bergerak lah intinya. Oke. Nah selain di yayasan ini dokter juga dosen. Ya, di USK. Iya, di USK. Iya, itu sejak kapan, Dok? Itu 2009. 2009. Jadi setelah dosen ya harus sekolah lagi. Iya. Sekolah ya, kemudian ya ini baru balik sekolah 2021. Waduh. Oke. Mungkin penonton kita ada juga ya mahasiswa-mahasiswi dokter yang hari ini sedang menonton juga. Ya pasti banyak ya, Dok ya, kenalan mahasiswa-mahasiswinya karena sudah lama juga ya jadi dosen ya. Benar. Oke. Banyak kenal silaturahim sama mereka kalau misalnya
ketemu makan atau ke luar daerah itu kita sering ketemu kadang-kadang. Ya. Oke. Tapi sebelum satu hal mau nanya sedikit ya dok, boleh? Boleh. Dokter iya. Dokter di kampus kejam nggak nih? Saya kalau dibilang kejam sih enggak. Enggak ya, tapi kelihatan kok memang perawakannya ramah ya. Kayaknya banyak mahasiswa-mahasiswa yang suka ya. Suka apanya dulu nih? Suka dengan teknik mengajarnya, belajar dengan dokter. Oke. Penonton kita lupakan soal itu karena kita bakal masuk ke pembahasan utama kita ya. Jadi dok, di sini kan tema kita hari ini adalah mengetahui nih, apalagi dokter spesialis paru-paru, bagaimana sih dampak narkoba itu terhadap kesehatan paru-paru kita. Mungkin bisa dokter jelaskan sedikit ya untuk pembukaan pembahasan kita itu gimana sih dok dampaknya? Ya, terima kasih Yunda. Menarik ya, temanya tentang narkoba yang dalam hal ini berefek langsung terhadap kesehatan ya, terutama paru-paru. Jadi paru termasuk salah satu organ yang terimbas ya besar sebagai efek negatif dari penggunaan narkoba ya, seperti efek dari opioid ya, kemudian metamfetamin ya, nah gitu. Jadi di antaranya itu kan semua berefek dasar yang diharapkan oleh pengguna ini adalah kan ke sistem otak ya, organ otak. Kemudian penyerapan ya di lambung dan lain-lain. Nah, namun juga paru-paru berefek ya. Ada penelitian dari Joshua dan kawan-kawan yang membuat literature review ya terhadap penggunaan opioid ya di New York. Jadi dia merangkum apa sih efek-efek negatif atau dampak dari penggunaan opioid ini terhadap paru-paru. Jadi memang ada efek direct dan indirect. Yang directnya itu adalah perubahan dari granulomatous change. Jadi perubahan dari sistem imun tubuh. Itu yang indirect. Oh, indirect dari imun tubuh. Ya, itu yang direct. Direct ya. Oke. Terima kasih dok. Ya. Kemudian ada yang direct itu sudah tadi. Kemudian ada indirect. Yang indirect itu adalah tadi depresi dari organ pernapasan ini ya, itu dampaknya dua hal itu. Nah, kemudian secara klinis itu memang sejak dari kita punya saluran napas, kemudian dia masuk ke paru-paru berefek juga, kemudian ke sistem imun tubuh kita, juga. Baru yang keempat adalah infeksi. Gitu. Nah, ini panjang di pembahasannya. Nah, kemudian yang keempatnya itu tentu nggak baik gitu. Ini baru opioid. Gitu. Sementara yang metamfetamin tadi itu berdampak kepada kerusakan dari pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah dia rusak, otomatis tadi misalnya dia akan gangguan dari hipertensi, ya, gangguan dari pembuluh darah ini kan mengganggu sistem sirkulasi ya. Kemudian dampaknya juga tadi kepada paru-paru juga, sampai kepada efeknya yang paling ditakutkan yang fatal adalah kematian. Itu tadi ya, tentunya sangat jelek sekali efek dari narkoba ini ya, terutama dua kandungan dari narkoba tadi, opioid dan metamfetamin gitu, Kak Yunda. Kalau dilihat dari segi sakit di paru-paru ini dok, kalau untuk di daerah Aceh ini memang banyak ya dok pasien dengan sakit paru-paru akibat penyalahgunaan narkoba, itu gimana dok? Kebetulan saya data detailnya tidak pegang, tapi memang secara umum dari penelitian-penelitian itu mengatakan memang dari pengguna itu mengeluhkan ya, yang paling dikeluhkan kan datang dengan sesak napas. Sesak napas. Nah, sesak napas ini tadi ya bisa terjadi karena gangguan dari parenkim parunya itu sendiri ya, atau memang karena adanya parenkim paru yang terinfeksi gitu. Ada namanya istilahnya pneumonia nafza. Nah, pneumonia nafza ini adalah radang paru yang disebabkan oleh tadi zat-zat narkoba dan zat adiktif lainnya. Nah, ini yang memang secara paru-paru itu berdampak secara langsung begitu. Jadi ada yang terdampak kan otak, paru, terus ginjal gitu kan. Karena tadi terganggunya sistem sirkulasi karena misalnya pada orang yang OD misalnya overdosis gitu kan, cara penggunaan nafza ini kan beda-beda. Ada yang subkutan ya, ada yang di kulit saja, ada yang intravena. Ini Yunda kan basicnya kesehatan juga ya. Iya, tapi kan lebih paham dokter ya. Kalau yang nonton kan enggak bukan apa. Ya, jadi itu penggunaannya kan macam-macam. Jadi ada yang di kulit, ada yang di bawah kulit, kemudian ada yang di
suntikan langsung ke pembuluh darah, dan ada juga yang dihirup. Tadi, ya, yang dihirup ini ternyata yang metamfetamin itu dibandingkan dengan semua organ tubuh kita, yang paling banyak menyerapnya adalah paru. Paru. Oh, berarti di antara penggunaannya yang lain, yang dihirup itu yang paling rentan untuk terkena untuk paru gitu. Iya. Jadi karena kan organ yang langsung terpapar adalah paru ya. Dan paling banyak mengabsorpsi vitamin itu adalah paru itu tadi. Paru ya. Sehingga dia berdampak secara langsung begitu ya. Organ paru ini berdampak secara langsung. Gitu. Kalau jenis sakitnya ya macam-macam. Seperti luas. Ada namanya pneumotorak. Pneumotorak itu adanya udara yang masuk di rongga paru itu. Jadinya pasien akan sesak hebat pada saat itu juga. Jadi kita tadi udah bilang bahwa ada dampak yang dari saluran napas saja udah berdampak. Ada yang misalnya kalau dari vokal suara itu terganggu udem ya karena bengkak. Kemudian ketika masuk ke paru-paru tadi bisa pneumotorak tadi ya. Nah, kemudian juga keadaan lainnya adanya suatu namanya bule begitu. Apa itu, Dok? Bula itu semacam tadi ya, selaput parunya itu ya terganggu ya. Itu seperti gumpalan-gumpalan ya. Ya semacam balon gitu. Iya. Bule namanya. Kemudian ada juga terjadi udem paru. Udem gitu. paru membengkak. Ya, udem paru itu karena tadi ketidakseimbangan cairan di situ. Dan yang paling dikhawatirkan adalah tadi gagal napas. Gagal napas ini apa? Oksigen itu terlalu sedikit karena apa? Tidak mampu tadi menggantikan kadar karbon dioksida di dalam darah. Nah, itu kalau udah gagal napas, nah tentu aja ini kan udah bahaya ya gitu. Karena karbon dioksida kadarnya sangat tinggi di dalam darah. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan tadi ujung-ujungnya kematian. Iya, benar-benar ngeri juga ya, Dok ya. Ngeri banget, bukan ngeri juga. Iya, benar-benar. Jadi kalau dilihat memang dari penggunaan narkoba ini memang nggak ada untung-untungnya ya, Dok ya. Memang semuanya segalanya membuat rusak diri kita. Betul. Iya, betul ya, Dok ya. Memang ketika dia konsumsi dan dia mendapatkan trigger itu, sebenarnya ketika paru-paru ini kan juga bagian dari suatu sistem keseluruhan dari tubuh ya. Yang berdampak kan ketika penggunaan dari narkoba itu ada dari sistem saraf ya. Tapi juga di sistem saraf kita itu ada sistem respiratori gitu. Sehingga nanti pasien bisa tadi masuk ke gagal napas juga gitu. Jadi sebenarnya sangat mengerikan ya, sangat mencemaskan gitu. Terhadap efek penggunaan narkoba ini. Gitu, apalagi pada paru-paru, masuk organ yang sangat vital gitu kan. Nggak ada yang mau sesak napas. Kita mau sesak napas nggak? Nggak mau sih, Dok. Mencari sesak napas. Enggak. Nah itu jadi mencari suatu efek mungkin dari narkoba kan macam-macam ya. Iya benar. Kalau opioid memang mostly-nya dia kan tidur ngantuk ya. Nah sementara kalau metamfetamin itu kan apa tuh? Seneng ya. Saya juga nggak tahu kali ya. Nah jadi efek akumulasi dari zat-zat ini di dalam tubuh ya membahayakan organ paru itu ya. Selain tadi ada organ-organ tadi di sistem saraf. Ya, kemudian di saluran pencernaan, kemudian ada di ginjal gitu. Sehingga kalau terakumulasi 3 organ atau lebih dari 2 organ ini rusak, maka tadi namanya multi organ disfungsional syndrome. Ya, MODS. Ya, multi organ dysfunctional syndrome. Nah, ini kalau udah MODS semua nih angka-angkanya terganggu, fungsi hati terganggu, kemudian fungsi ginjal jelek. Jadi udah tunggu aja gitu. Terlebih lagi kalau dia mempunyai penyakit bawaan atau tadi penyakit yang didapat karena tindakan dia atau hal lain dia, misalnya HIV. Nah, ini kan sangat rentan orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah begitu. Ditambah lagi bila orang itu punya misalnya keadaan alergi tertentu. Gitu. Nah, mungkin tapi ini semua kan tertutupi ya dengan efek yang diharapkan tadi, gitu Yunda. Luar biasa sekali ya, Dok ya ilmunya hari ini. Tapi selama ini dokter menjadi dokter spesialis paru-paru, kalau dilihat dari kasus narkoba ini
pernah nggak dokter, mungkin dokter bisa menceritakan sedikit pengalaman yang nggak bisa dokter lupakan untuk menangani pasien yang sakit dengan paru-paru akibat narkoba gitu? Ada dulu satu kasus ya, itu memang kita hubungkan ke situ ya, karena sebelum sakit ya, sakitnya kok tiba-tiba memberat nih, ya, jadi memberat, orangnya masih muda, maksud kita orang masih muda ini kan dia punya daya tahan tubuh yang baik ya, nggak mungkin tiba-tiba tanpa ada riwayat sakit berat sebelumnya, sakit yang lain sebelumnya, terus tiba-tiba dia sesak napas yang hebat begini, terus sama yang anterin kita tanya gitu, ya kita interview itu menggali ya kondisi pasien, kenapa kok ada nggak sumber infeksi yang lain ya. Biasanya kan penyebab dari pneumonia itu bakteri, virus, ya, gitu, jamur. Nah, tapi kok ini tiba-tiba? Nah, ternyata ada ya yang bersangkutan ini ada riwayat penggunaan narkotika. Nah, ini barulah kita simpulkan yang bersangkutan pneumonia nafza tadi. Dan komplikasi yang udah dirasakan itu udah parah, Dok? Parah ya. Kalau pneumonia biasa kan ada batuk dengan ada manifestasinya sputum ya, sputumnya itu berwarna ya, demam gitu. Nah, ini terlalu cepat dan kondisinya sangat jelek dibandingkan orang lain yang juga bisa terkena pneumonia begitu. Jadinya bahkan tadi sampai ke tahap gagal napas, kemudian dia masuk ke ruang intensif sampai meninggal MODS. Oh, akhirnya meninggal juga. Ya. Gitu. Ya, dengan kondisi dia yang berat gitu. Jadi kita tidak menjudge dia menggunakan, tapi itu informasi dari keluarga. Tapi memang ya dalam akhirnya keluarga terbuka sama kita karena kita bilang ada nggak informasi tambahan untuk kita, kenapa kok kondisinya yang masih muda begini bisa memberat dengan sangat cepat gitu. Oke. Dan kita juga bukan untuk menakut-nakuti ya penonton, karena memang ini adalah efek yang realnya dari akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi Dok, kita lari sedikit. Nah, bagaimana untuk para penyalahguna narkoba yang sudah memakai narkoba dan sudah muncul efek pada paru-parunya? Itu apa, Dok? Ada nggak sih tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien tersebut? Ada. Jadi tetap every problem have solution kan? Iya. Ya, jadi apa itu? Ya, jadi kalau memang dia merasa sudah ada gangguan, ini sebuah sign bahwa tubuhnya memberikan tadi respon. Jadi dalam tubuh kita ini yang diciptakan dengan sempurna nih, bahwa sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang nggak baik, itu pasti ada responnya. Kebanyakan asam urat, kaki kita sakit. Gitu. Kebanyakan gula ada DM, emosi-emosi, hipertensi gitu. Nah, ini yang penggunaan narkoba yang mungkin daya tahan tubuhnya masih baik, kemudian dia merasa itu sakit itu masih tertutupi dengan dampak dari narkobanya, dia masih oke aja, tapi dia udah mulai merasakan kok batuk ya gitu, kok dada nggak enak ya. Nah, itulah ya tanda-tanda sign tadi udah dikasih sama tubuh kita. Maka berhenti, itu kuncinya dulu. Ya, nah, berhenti, kemudian yang kedua ya berobat gitu. Ya. Jadi dari kita dokter ya, kita nggak melihat bahwa Anda menggunakan atau tidak, tapi kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kondisi itu bisa dinormalkan kembali. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau ke dokter. Ya, kalau mau kasih tahu rahasia dokter kan udah di benar. Sumpah untuk menyimpan rahasia pasien. Iya, benar. Jadi kita akan sarankan. Nah, dia tentunya dengan pola hidup sehat kembali. Ya. Makan nutrisi yang baik, kemudian berolahraga begitu. Barulah berdoa ya. Iya. Kalau udah nggak bisa jadi berdoa lagi nanti udah susah. Jadi cara yang paling tepat ketika sudah terkontaminasi dengan narkoba dan sudah sakit paru-paru, cara yang paling tepat itu adalah berhenti. Kemudian berobat ke dokter. Ke dokter Hendra ya. Boleh. Dokter, mungkin kita hampir memasuki closing ya. Tapi sebelumnya dokter bisa memberikan closing statement untuk kepada penonton yang menonton hari ini, yang sedang mendengarkan dimanapun para sahabat BNNP berada ya, terutama mungkin untuk anak muda ya Dok ya. Ya, terkait penyalahgunaan narkoba ini hingga sampai bisa merusak paru-paru kita.
Bisa Dok. Baik, Yunda, kemudian para penonton di rumah, ya, sahabat BNNP Aceh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesehatan yang kita miliki ini adalah anugerah. Untuk itu bagaimana kita mensyukuri anugerah ini dengan menjaga sebaik-baiknya, kemudian ya kita tingkatkan lagi kesehatan ini. Dan memang kalau apabila sudah terjadi atau memang sudah sakit, maka lebih baik segera berhenti gitu. Itulah solusi pertama. Kemudian ya kita mengharapkan yang bersangkutan untuk berobat gitu. Karena tadi ketika terinfeksi paru-paru ya, kalau paru-paru kita sakit ya, paru kita itu segera membutuhkan obat gitu. Ya, mudah-mudahan nanti akan diberikan solusi yang terbaik. Ya, jadi paru ya sebagai salah satu organ vital dalam tubuh kita ini harus dijaga ya, jangan kita rusak dengan pemberian zat-zat yang tadi yang memang membahayakan untuk kesehatan paru kita. Jadi inilah usaha ya, upaya tadi, tidak ada kata terlambat, dan untuk yang belum ya lebih baik jangan mencoba ya. Ini sekedar informasi bahwa dampaknya sangat tidak baik ya, dampaknya sangat merugikan begitu ya terhadap paru kita ya. Jadi investasi kesehatan sejak dini dengan menjaga kesehatan kita. Iya, luar biasa sekali petuah dari Dr. Hendra Kurniawan MSc SPP hari ini. Terima kasih Yunda. Terima kasih kembali dokter, dan mungkin ini adalah pesan penting untuk para penonton ya. Untuk para penyalahguna narkoba, mungkin kita tidak menjudge ya, apabila sudah terkena masalah bisa langsung lari ke dokter ya. Berobat ke dokter, bukan lari ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Iya, sudah hadir di ruangan podcast kita hari ini. Iya, semoga kita bisa sharing ilmu lebih dalam nantinya. Di lain waktu, di lain kesempatan ya dokter ya. Oke, terima kasih juga untuk para sahabat BNNP Aceh yang sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sekali. Saya Cut Ayunda pamit undur diri. Tetap untuk kamu harus jauhi diri dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.